Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldera Sati selaku leader dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya akan membawakan presentasi mengenai aplikasi Recycle.me, di mana Recycle.me ini merupakan trash and recycling app yang kami jadikan sebagai final project case study dalam studi independen bersertifikat kami. Next slide. Adapun presentasi ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intro, design proses, dan juga outro. Di bagian intro terdiri dari team introduction, project overview, background, tools, dan juga project timeline. Sedangkan design proses terdiri dari user research, UX design, UI design, writing, dan juga prototype. Dan outro nanti kita akan sama-sama melihat demo dari aplikasi Recycle.me. Next slide. Next slide. Next. Udah. Next. Udah aku next. Belum, masih intro. Oh. Langsung ke tim introduction. Nanti di-cut aja bagian itu. Sebelum kita membahas dan mengenal lebih jauh mengenai aplikasi Recycle.me, ada baiknya saya dan tim saya akan memperkenalkan diri. Saya Aldera Sati selaku project lead dari kelompok ini. Saya Refri Rizky sebagai researcher. Saya Nisa Rizky Amalia sebagai desainer. Saya Indra Saputra sebagai desainer. Saya Muhammad Dilan Ramadan sebagai breeder. Baiklah, yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai project overview. Recycle.me adalah sebuah trash and recycling app di mana Recycle.me memungkinkan pengguna untuk membeli sekaligus menjual sampah yang sudah mereka olah sebelumnya. Produk hasil olahan sampah yang siap guna ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan bahan penyusunnya seperti organik, plastik, gelas, ataupun paper. Recycle.me juga menyediakan fitur volunteer yang dapat membantu pengguna untuk saling terhubung dengan pihak yang sama-sama peduli dengan lingkungan. Next slide. Adapun background masalah sampai kami akhirnya membentuk aplikasi ini adalah tingginya pencemaran lingkungan diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran akan daur ulang sampah dari masyarakat. Didorong pula oleh masih jarangnya platform untuk jual beli produk olahan sampah, padahal pengelolaan limbah adalah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, platform ini tidak hanya menjadi alat praktis untuk mengelola limbah, tetapi juga dapat menciptakan kesadaran lingkungan dan memberikan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Next slide. Adapun tools yang kami gunakan adalah Figma, Google Docs, Zoom, Google Meet, Medium, dan juga Dribbble. Next. Ini merupakan project timeline di mana terdiri dari bagian yaitu research, UX design, UI design, dan juga next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian desain proses di mana tahapannya adalah research, UX design, UI design, writing, dan juga prototype. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian research, dan bagian research akan dijelaskan oleh researcher saya kepada Rian. Saya persilakan. Oke, yang pertama yaitu objective research, yaitu memahami pandangan serta kebutuhan dan pengalaman dari anggota komunitas daur ulang, pengrajin barang dari bahan daur ulang, dan aktivis lingkungan untuk merancang aplikasi daur ulang yang dapat mendukung praktik daur ulang dan mendukung lingkungan. Oke, next. Selanjutnya adalah research method yang dimana menggunakan qualitative research, itu user interview one-on-one, melakukan interview terhadap 3 responden dengan menanyakan beberapa list research question. Partisipan kriterianya yaitu perempuan ataupun laki-laki rentang usia 25 sampai 35 tahun, kemudian anggota komunitas daur ulang, pengrajin, dan aktivis lingkungan. Berikut ini adalah link untuk menuju list pertanyaan. Oke, next. Oke, kemudian untuk simpulan hasil risetnya terdapat 3, yaitu komunitas daur ulang. Yang pertama, memegang peran pendukung dalam mendukung praktik daur ulang. Kemudian untuk pengrajin barang, yaitu pengrajin dari bahan daur ulang terdorong untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian untuk aktivis lingkungan, yaitu berperan dalam kampanye, penyuluhan, dan mendukung inisiatif lokal terkait daur ulang. Oke, next. Kemudian untuk affinity diagram terdapat 4 pokok, yaitu kolaborasi dan pendidikan lingkungan, kemudian harapan terhadap platform khusus, produk daur ulang dan pemasaran, dan yang terakhir itu tantangan. Oke, next.
Lalu untuk key insight dan solutionnya terdapat 3, yaitu kolaborasi dan komunitas, yang dimana kolaborasi ini menghasilkan aplikasi daur ulang yang dapat menyediakan fitur yang memungkinkan para pengguna untuk berkolaborasi. Dan selanjutnya itu dukungan untuk pengrajin, yang dimana aplikasi dapat memberikan sumber daya dan bantuan untuk pengrajin barang dari bahan daur ulang. Lalu yang terakhir yaitu dukungan dan insentif, yaitu membuat aplikasi dapat menyediakan konten edukatif yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik daur ulang. Oke, next. Di sini user persona dapat berusia 30 tahun dan pekerjaan pengrajin barang, yang dimana kecenderungan pelakunya itu kreatif dalam menciptakan produk unik dari bahan daur ulang, kemudian values-nya memiliki prioritas tinggi terhadap kualitas bahan daur ulang, lalu pain point-nya tantangan dan mendapatkan bahan daur ulang berkualitas tinggi. Oke, next. Lalu ini ada contoh dari user journey map-nya, yang dimana user terpicu ingin menjual produk praktik daur ulang dan menemukan aplikasi yang cocok dan menentukan menjual produk di aplikasi online. Oke, next. Berikut ini adalah link untuk brainstorming kelompok kami. Oke, next. Dan selanjutnya saya serahkan kepada tim desain. Untuk Indra, saya persilakan. Oke, next. Dalam aplikasi ini kami telah merancang user flow yang intuitif untuk memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efisien, baik bagi penjual maupun pembeli. Untuk bagian penjual, dia bisa membeli produk atau check out, bisa melihat aktivitas, transaksi dan pembelian yang telah dilakukan. Lalu bisa upload produk, penjual dapat menambahkan produk baru. Lalu bisa ikut volunteer, penjual memiliki opsi untuk mengikuti dan bergabung dalam kegiatan volunteer untuk mendukung inisiatif lingkungan. Dan untuk bagian pembeli, bisa membeli produk atau check out, melihat aktivitas, dan juga bisa ikut volunteer. Dengan kedua tipe pengguna, baik penjual maupun pembeli dapat dengan mudah menjalani pengalaman yang terintegrasi dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang ditawarkan oleh aplikasi Resell.me. Next. Lalu selanjutnya proses sketching. Proses dalam pengembangan desain UI kami melibatkan sketching, di mana ide-ide awal dihimpun secara kasar. Ini memberikan kebebasan kreatif untuk mengeksplorasi berbagai konsep sebelum kita memasuki tahap yang lebih rinci. Next. Pada tahap ini kami fokus pada penentuan struktur dasar aplikasi, penentuan elemen kunci, dan navigasi. Ini adalah awal dari proses pembuatan aplikasi kita, di mana kita pesan yang pokok sebelum next. Lalu akan dilanjutkan oleh Ilhan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian UI building. Yang pertama mengenai objective building, yang pertama itu ada poin pertama, itu membuat tulisan menjadi konsisten, jelas, dan ringkas dalam aplikasi. Poin kedua, membuat aplikasi agar bisa langsung dapat berinteraksi dengan pengguna seperti halnya berbicara dengan manusia secara langsung. Dan yang poin terakhir, membuat aplikasi agar bisa meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan dalam menjaga kelestarian di semua kalangan. Next. Selanjutnya ada gaya bahasa dari Recycle.me, yaitu berdasarkan dari data target yang akan menjadi sasaran, maka digunakannya gaya bahasa sehari-hari, yaitu semi formal. Bahasa yang santai digunakan selayaknya berbicara dengan teman dan tidak kaku, namun tetap menyampaikan esensi dengan baik dan memotivasi pengguna. Next. Yang ketiga ada Recycle.me as persona. Jika Recycle.me adalah seseorang, Recycle.me akan mencerminkan sebagai pribadi yang positive vibe, tentunya menjadi seseorang yang lebih dekat kepada semuanya dan menyebarkan hal-hal yang positif
Yang kedua ada fighting, menjadi seseorang yang selalu semangat apalagi untuk mengingatkan dalam hal kelestarian lingkungan. Dan menjadi yang ketiga adalah friendly, yaitu tentunya menjadi seseorang yang mudah untuk bergaul agar dapat berkumpul untuk semuanya. Next. Yang terakhir adalah Brain Voice Recycle Me. Ada 3 poin. Yang pertama appraisable, itu ada 2 poin, yaitu friendly dan positif. Sistem yang tegas terutama dalam hal menginspirasi dan juga meyakinkan pengguna dalam penggunaan sistemnya. Terus yang poin yang kedua adalah empathis, itu ada 2 poin juga, inspiring dan reassuring. Tentunya sistem yang informatif yang memberikan informasi yang bersih, jelas dan ada poin-poin nasihat di dalamnya. Yang ketiga ada informatif, ada 2 poin juga di sini, yaitu clear dan advice. Tentunya sistem yang informatif memberikan informasi yang bersih, jelas dan ada poin-poinnya di hal tersebut. Di sini ada contoh UX desainnya, itu bagian informatif yaitu tentang clear. Di sini ada desain untuk atur ulang password agar pengguna bisa memahami bahwasanya penyampaian Brain Voice Recycle Me informatif itu clear dan ada pesan-pesan di dalamnya. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Baik, yang oleh selanjutnya. desain kepada Anissa Amandia. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada UI design. Di sini ada desain sistem atau style guideline-nya, ada tipografi, color palette, komponen. Kalau tipografinya di sini ada heading dan paragraf. Kalau color palette di sini ada brand color sama warna dasar. Komponennya di sini kita ada navigation sama button. Visual design Recycle Me, kami menggunakan brand color tadi ada hijau, jadi untuk desainnya itu nanti kayak cenderung ke putih sama hijau kayak gitu. Untuk prototipenya baik, di sini saya akan menjelaskan prototipenya. Yang pertama tadi splash screen. Dari splash screen kita langsung diarahin ke page masuk dan buat akun, di mana user yang sudah mempunyai akun tinggal masuk, dan kalau belum tinggal mendaftar dan mengisi data diri yang ada. Kami di sini menyediakan fitur lupa password, di mana untuk user yang punya akun tapi lupa password bisa dengan mudah mengatur ulang password dan kembali login di aplikasi Recycle Me. Kita langsung masuk aja dan langsung diarahin ke homepage, di mana pada homepage ini ada beberapa komponen, kayak misal ada search bar, ada keranjang belanja, notification, iklan, kategori, dan pastinya produk-produk yang disediain oleh Recycle Me. Di sini juga ada navigation, di mana ada beranda, activity, tambah produk, volunteer, dan account. Aplikasi Recycle Me ini yang dijelasin tadi tidak hanya untuk pembeli saja, tapi user juga bisa menjadi seorang penjual. Di sini dari sisi si pembeli dulu, di mana fokus utamanya dari alur si penjual itu, si pembeli itu
melakukan proses pembelian. Misal ini si user menjadi seorang pembeli ingin membeli sebuah produk, tinggal diklik aja produk yang diinginkan, lalu muncul deskripsi dan toko dari si penjual, di mana toko tersebut bisa dikunjungi oleh si pembeli. Ketika user ingin membeli produknya, tinggal klik beli sekarang, langsung diarahin ke page payment, di mana terdapat voucher yang bisa digunakan oleh pembeli. Voucher ini disediakan oleh aplikasi Recycle.me dan diskon toko yang disediakan oleh tokonya sendiri. Lalu pesan sekarang dan selesai. Selesai, lalu kembali ke Nah, di mana user sudah membeli produk ini. Di sini juga ada dari dua sisi. Jadi si user ini bisa melihat si produknya, apakah produk itu masih dikemas atau sedang di perjalanan, seperti itu. Nah, kalau misal dari sisi penjual, di mana tadi user yang mendaftar dapat langsung menjadi seorang penjual. Nah, di akun dia itu udah ada kayak tokonya dia gitu. Jadi untuk nambah produknya tinggal klik ke tambah page produk kayak gini. Tinggal tambah foto produk, ambil foto, dan tampilkan, di mana produk yang baru ditampilkan itu ada di paling atas. Nah, di akunnya dia atau di tokonya si user ini dibagi menjadi 3, ada toko, produk, dan kategori. Toko ini untuk tampilan toko dia sendiri, produk untuk produk yang dia jual, dan ada kategori dari produk yang dijual tapi kayak disendirikan kayak gitu. Misal dia jual pajangan, nanti ada hiasan meja, hiasan dinding, seperti itu. Untuk akun bisa diklik dan bisa diatur kayak biasanya. Terus selanjutnya di sini ada fitur volunteer, di mana si user bisa bergabung dengan komunitas yang sama sesuka pendaur ulang sampah kayak gitu. Misal di sini ada Pandawara Beraksi. Si user bisa ikut bergabung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pandawara, di mana di sini ada deskripsi jadwalnya, ada waktu, lokasi, tema, dan dress code. Nanti kalau user ingin gabung tinggal klik gabung kayak gini. Kalau misal tanya-tanya, user tinggal ajukan pertanyaan. Nah, kayak gini. Lanjutnya di sini juga bisa search bar, juga bisa diklik dan user bisa kayak cari produknya kayak gitu sesuai kategori atau yang dia inginkan. Keranjang belanja juga. Terus ada notification. Sebenarnya aplikasi ini juga ada kayak biasanya kayak fitur helping kayak gitu. Atur ulang kata sandi yang di awal tadi. Juga ada bantuan. Ini. Nah, udah selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke project lead kami, Alda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada researchers dan juga desainer atas penjelasannya. Sampai juga pada penghujung presentasi dari aplikasi Recycle.me. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapain aku jawab? Ulangi apa enggak ya? Kenapa? Diulangi apa enggak ya? Saya tadi menyambungkan ulang. Tadi kan